Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bagian yang pertama dari antarmuka LCD, yaitu antarmuka LCD 16x2 mode 8 bit. Jadi ada mode 8 bit dulu. Yang mudah dulu mode 8 bit. Setelah mode 8 bit akan kita bahas mode 4 bit. Oke, langsung saja. Antarmuka LCD 16x2 mode 8 bit dengan AVR ATmega 16 atau 32, atau mungkin kalau tidak ada 16 atau 32, 85 ATmega 85 35. Nah, mungkin bisa digunakan. Kira-kira ini kaki-kakinya atau pin-pinnya sama persis. Berikut ini fungsi-fungsi yang digunakan untuk memprogram LCD 16x2 mode 8 bit yang umum ya, yang umum digunakan, atau fungsi-fungsi dasar yang digunakan. Nantinya mungkin ada pengembangannya, tetapi fungsi dasarnya itu ada 4 di sini, yaitu yang pertama yang pasti itu ada inisialisasi LCD 16x2. Nah, selanjutnya command write function atau fungsi menulis instruksi atau perintah. Yang nomor 3 data write function, fungsi menulis data. Yang keempat display string function, fungsi menampilkan string. Nah, string ini kumpulan dari karakter ya. String ini kumpulan dari karakter. Oke, ini 4 fungsi dasar yang harus ada untuk antarmuka atau untuk mengakses LCD 16x2 mode 8 bit. Nah, sekarang yang kita gunakan, konfigurasinya yang kita gunakan karena ini 8 bit, maka kita menggunakan semua datanya, yaitu D0 sampai D7 kita gunakan semua. Nah, di mana D0 sampai D7 yang ada pada LCD ini terhubung dengan port B. Berarti di sini port B0 sampai port B7. D0 terhubung dengan port B0 seperti halnya yang ada di sini ya. Port B0 terhubung dengan D0. Port B1 terhubung dengan D1 sampai D7 di sini terhubung dengan port B7. Selanjutnya untuk kaki RS pada LCD terhubung dengan port C0. Di sini PC0 terhubung dengan RS. RW terhubung dengan PC1. Dan PC2 di sini terhubung dengan enable. Sama halnya yang ada di sini. RW dengan port C1, enable dengan port C2. Untuk kaki-kaki yang lainnya, di sini ada VSS. VSS ini terhubung dengan ground ya. Kaki nomor 1 dari LCD ini terhubung dengan ground. Kaki nomor 2 terhubung dengan VCC. VCC-nya yaitu 5 volt di sini. Selanjutnya yang VEE ini atau kontras atau brightness ini dihubungkan dengan trimpot. Boleh trimpot, boleh potensio kalau nggak ada. Mungkin lebih murah trimpot ya. Pakai trimpot saja. Boleh 10 kilo, kalau versi punya saya 5 kilo juga boleh. Nggak ada masalah. Jadi kaki yang tengah ini terhubung dengan kaki VEE ya, pada LCD dengan VEE. Nah, selanjutnya kaki yang dua pinggir-pinggir ini terhubung dengan 5 volt dan ground. Nah, perlu diingat yang tengah ini terhubung dengan VEE atau kontrasnya atau brightness-nya. Selanjutnya di sini ada kaki LED. Ini yang anoda, tadi namanya anoda, ini yang katoda. Nah, yang katoda sudah pasti dihubungkan dengan ground. Yang anoda ini kalau dilihat di sini langsung terhubung dengan 5 volt ya, langsung terhubung dengan 5 volt. Nah, kalau versi punya saya di sini saya kasih resistor. Resistor mungkin 100 ohm sudah cukup. Setengah watt biar aman. Dikasih resistor yang terseri ya, jadi di sini 5 volt, ada resistor 100 ohm, setengah watt. Kalau tidak ada mungkin bisa 120. Jadi untuk membatasi arus saja, biar tidak terlalu terang juga. Oke, langsung saja kita, ini wiring hardware-nya ya. Wiring hardware-nya. Untuk
Selanjutnya akan kita bahas satu persatu fungsi ya. Fungsi yang ada di sini mulai inisialisasi sampai display ini akan kita bahas satu persatu. Teknisnya seperti apa. Oke, yang pertama dulu fungsi inisialisasi. Inisialisasi LCD 16x2 mode 8 bit, yaitu yang pertama kita nyalakan LCD. Pasti kita nyalakan LCD-nya. Selanjutnya yang B, tunggu selama 15 milisekon. Nah, dalam kurung waktu inisialisasi atau power on pada LCD 16x2. Nah, di sini 15 milisekon ini minimal. Minimal. Pada program kita kasih waktu delay, tunggu atau delay atau tunda di sini sebesar 20 milisekon. Jadi di sini keterangannya LCD power on delay always lebih besar dari 15 milisekon. Jadi delay power on, delay on pada LCD itu selalu lebih besar dari 15. Kita kasihlah di sini 20. Ya. Nah, untuk yang atas ini LCD comment dir sama LCD data dir. Dir ini direction. Nah, di sini di dalam variabel ini itu menyimpan nilai ya, comment dir karena comment terletak pada port C maka DDRC, data direction C. LCD data dir ya, karena dia terletak pada port B maka DDRB. Nah, ini cuma konstanta ya, lebih tepatnya konstanta, nanti pada program lengkapnya ada ini. Isinya kalau LCD data dir itu DDRB, data direction register untuk menentukan arahnya dia sebagai input atau output. Nah, karena ini disetting FF semua, maka semuanya disetting sebagai output. OP ini output. Make LCD comment port direction as output. Jadi kita setting LCD comment directionnya sebagai output. Begitu juga datanya LCD data directionnya dia sebagai output. Oke, ini cuma untuk setting aja ya, settingannya aja. Semuanya disetting sebagai output, directionnya. Selanjutnya delay. Setelah delay kita kirim instruksi atau komen 0x38. Tujuannya untuk apa? Untuk menginisialisasi dia mode 2 baris, menunjukkan LCD ini 2 baris, terus matriksnya tadi pixel-pixelnya itu 5x8, 5 kolom, 8 baris. Saya singkat KB ini ya, 5 kolom, 8 baris, dan 8 bit. Nah, jadi kalau kita menggunakan LCD-nya mode 8 bit, maka kita harus ngirim instruksi atau komen 0x38 hexa ya, hexadesimal. Nah, menunjukkan apa? Dia menunjukkan dia LCD-nya 2 baris, 16x2. Duanya ya. Terus matriksnya dia 5x8, 5 kolom 8 baris atau pixel ya. Pixel. Dan 8 bit, mode 8 bit LCD. Ini ditunjukkan ada di sini ya. Nah, ini. Kirim perintah display on. Kita bisa mengirim 0x0e atau 0x0c. Nah, ini hexa semua formatnya ya, 0e sama 0c. Nah, ini untuk display on, mengonkan displaynya. Selanjutnya kirim perintah komen ya. Perintah di sini komen. Di sini ada fungsi LCD comment. Nah, di dalam fungsi LCD init ada atau terdapat fungsi LCD comment. Nah, isinya LCD comment seperti apa? Nanti akan kita bahas. Jadi LCD comment kita kirim perintah 0C sudah, sekarang 06. Kirim perintah atau komen 06. Perintah ini sama dengan komen ya, atau instruksi sama. Untuk memindah kursor pada LCD. Nah, ini auto increment kursor. Nah, auto increment kursor. Jadi ini kenapa 06? Karena itu sudah bawaannya LCD 16x2 ya. Kalau Anda pengen detail seperti apa perintahnya atau macam-macam perintah dari LCD 16x2 ini, Anda bisa mendownload datasheetnya atau melihat di datasheetnya. Kalau 06 itu untuk apa? Kalau 0x38 untuk apa? Jadi seperti itu. Nah, di sini ada tambahan. Nah, ini untuk inisialisasi, untuk awal
pada saat awal LCD dinyalakan dia langsung clear display untuk nge-clear. Jadi memastikan bahwasanya LCD tersebut tidak ada tulisannya dulu, kosong dulu. Terus 0x80 ini untuk home position, posisi kursornya ada di posisi atas kiri atau kiri atas, posisi kiri atas atau posisi 00, posisi kiri atas. Nah, ini untuk inisialisasi. Untuk yang clear sama kursor at home position ini tambahan saja ya. Ini tambahan. Nggak ada masalah, Anda tinggal menambahkan ini nggak ada masalah. Tidak akan berefek terlalu signifikan ya. Jadi seperti itu. Ini untuk inisialisasi saja pada saat awal program jalan, pada saat awal LCD dinyalakan, maka dia akan mengeksekusi berbagai macam instruksi yang ada di sini. Ini untuk inisialisasi. Selanjutnya setelah inisialisasi, step yang kedua adalah LCD comment. Nah, tadi kita sudah menggunakan fungsi LCD comment di dalam fungsi inisialisasi LCD nomor 1 tadi. Nah, coba kita lihat isinya apa saja sih di dalam LCD comment ini. Atau comment write function, fungsi untuk menulis komen atau instruksi atau perintah. Nah, yang pertama kirim nilai perintah pada port data LCD. Nah, kirim nilai perintah pada port data LCD 16x2. Nah, di sini coba kita lihat fungsinya void LCD comment. Nah, ada parameternya di sini. Buka kurung tutup kurung unsigned char cmnd comment. Nah, di sini komennya, contohnya tadi 0x06 atau 06 saja hexa ya. Jadi komennya bernilai 06 hexa. Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah kirim nilai perintah pada port data LCD. Kita masukkan nilai 06 ini atau komen ini, cmnd ini pada LCD data port. Seperti ini, baris yang pertama. Ini nomor 1. Nah, ini sudah nomor 1. Terus atur pin RS. RS tadi register select ya. Register select. Dia kalau di setting 0 maka dia akan mengirim komen atau perintah. Nah, kita kirim di sini LCD comment port. Tadi data port, sekarang comment port. Kalau data terletak di port B, kalau komen terletak di port C. Nah, ini di setting 0, RS-nya kita setting 0 dengan membuat di sini ada operatornya N sama dengan not seperti ini. 1 geser kiri RS. Nah, ini RS ini sudah dikasih nilai atau dibuat sebagai konstanta dengan nilai sama dengan 0. Nanti ada di program lengkapnya ya. RS sama dengan 0. Terus RW sama dengan 1. Enable sama dengan 2. Nah, ini semuanya terletak di port C. Berarti RS PC0, RW PC1, enable PC2. Jadi RS-nya kita setting 0, logic 0. Ini logic 0. Terus berarti kita akan mengirim perintah ke LCD. Nah, menggunakan register select-nya kita setting 0. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini masih komen ya. Atur pin RW sama dengan 0. RW kalau ditulis 0 maka dia operasi menulis atau write. Sesuai dengan nama fungsinya di sini comment write. Kuncinya di sini comment write. Maka dia operasi tulis. Nah, di sini ada operasi comment. Nah, di sini juga ada perintah. Menggunakan kaki RS-nya disetting sama dengan 0. Oke, RW-nya kita setting 0. RW-nya kita setting 0 sama operatornya N sama dengan dan not ini. Oke. Sama-sama kita setting 0, terus beri pulsa high ke low. Beri pulsa high ke low. Nah, kalau boleh kita tulis mungkin awalnya low ya. Kita kasih high, terus kita kembalikan ke low seperti ini. Beri pulsa high ke low pada pin enable. Pada kaki enable kita kasih pulsa high low seperti ini. High low. Dengan periode minimum 450 nanosekon, kecil sekali ya, atau cepat sekali.
dengan waktu minimum 450 nanosekon. Nah, ini ada kelanjutannya. Saat pin E atau enable diberi pulsa, LCD mengunci atau latch. Makanya fungsi dari kaki enable tadi untuk latching atau mengunci. Mengunci apa? Mengunci data yang ada pada pin D0 sampai D7. Jadi seumpamanya D0 sampai D7 tadi datanya 06 hexa ya. Maka ini akan dikunci. Cara nguncinya atau cara nyimpennya gimana? Dengan cara memberikan pulsa pada kaki enable dari high ke low. Dan mengeksekusinya sebagai perintah karena pin RS berada pada mode register perintah. Ya karena RS-nya sama dengan 0, maka dia modenya perintah. Command write ya. Datanya ini data perintah, bukan data yang akan ditampilkan pada LCD atau data karakter. Jadi seperti itu. Nah, implementasinya di sini. Nah, ini. Kalau ini tadi nomor 1, ini nomor 2, atau B ya, lebih tepatnya B, ini B, ini A, ini C, A, B, C, ini D. Ya. High dulu enable-nya, or sama dengan ini untuk menyeting high kaki enable, terus kita delay 1 mikrosekon. Nah, sudah cukup, sudah lebih dari cukup ya karena cuma butuh 450 nanosekon, setengahnya ya. Kita delay 1 mikrosekon, terus kita kembalikan ke 0. Jadi high, low. Nah, jadi seperti itu saja datanya akan latch atau mengunci atau terkunci atau tersimpan pada kaki D0 sampai D7. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kita delay lagi di sini. Oke, itu adalah fungsi menulis instruksi atau komen. Nah, kuncinya ada di RS-nya. Kaki RS-nya harus 0, jangan sampai di setting 1. Kaki RS-nya harus 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas di sini data write function atau fungsi untuk menulis data atau gampangannya menampilkan karakter. Jadi kalau kita ingin menampilkan karakter A, maka kita harus seperti apa atau apa yang kita harus lakukan. Kita ingin menampilkan karakter Z, kita harus melakukan apa di situ. Nah, semuanya ada di dalam fungsi data write function atau di sini namanya LCD char, LCD karakter. Nah, untuk fungsi menulis data ini atau LCD char ini terdapat parameter char data. Nah, jadi data yang ingin kita tampilkan. Pastinya kita menggunakan standar kode ASCII. Nah, tadi sudah di video yang sebelumnya sudah kita bahas ASCII. Mungkin Anda bisa mencarinya di Google. Tabel ASCII seperti apa. Kalau data heksanya sekian, maka datanya atau karakternya berupa apa. Jadi seperti itu. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita kirim nilai data pada port data. Di sini LCD data port, kita kirim datanya apa. Umpamanya anggap saja kita mengirim heksa atau karakter ya, karakter A besar, boleh seperti ini. Karakter A besar kita petik 1, boleh heksanya. Umpamanya ini saya mengarang saja, mungkin kita tulis heksa 0x23 umpamanya 0x23. Boleh seperti ini formatnya, boleh seperti ini. Oke, kita kirim datanya pada LCD data port atau port data yang terletak di port B tadi. Terus atur pin RS sama dengan 1. Nah, kalau kita atur pin RS sama dengan 1, maka dia akan mengirimkan atau menampilkan data pada LCD atau menampilkan karakter pada LCD. Selanjutnya kaki RW-nya kita atur atau kita set sama dengan 0. Berarti dia menunjukkan operasi write atau menulis. Seperti itu. RW-nya kita atur sama dengan 0.
Selanjutnya, beri pulsa high ke low pada pin enable. Tadi ya, minimal 450 nanosekon atau 450 ns atau boleh 1 mikrosekon atau 1 mikrosekon boleh. Nah, di sini step by stepnya ini kalau kalau mau kita kasih nomor di sini yang A, step yang A, ini step yang B, kaki RS-nya kita setting 1 ya. Operatornya OR sama dengan, terus kaki RW-nya 0 sama seperti tadi karena kita write menulis. Selanjutnya ini step yang D. Kita kasih pulsa. Jadi seperti itu. Oke, kegunaan pulse tadi masih tetap sama. Dia mengunci atau menyimpan data atau latching yang ada pada pin D0 sampai D7 dan menampilkannya pada matriks 5x8 LCD tadi ya, karena kita menggunakan pixel 5x8. Nah, karena apa? Karena dia pin RS-nya berada pada mode data, mode register data, bukan mode komen atau perintah. Jadi ini akan ditampilkan karakter apa yang sedang dituliskan sekarang. Bisa menampilkan karakter berupa huruf, bisa angka. Oke, stepnya mirip-mirip dengan yang tadi, cuma berbeda di sini saja. Mirip dengan yang sebelumnya, yang komen tadi. Ya, comment write function, cuma berbeda di kaki RS. Ini sangat krusial, jangan sampai salah. Kaki RS ini. Kalau RW tetap 0. Enable-nya juga sama cara memberikan pulse-nya. Nah, terus yang keempat, yang terakhir yaitu display string function. Fungsi untuk menampilkan string. Nah, ini sebenarnya kita mengambil dari fungsi LCD char atau untuk menampilkan data tadi ya, LCD char yang barusan kita bahas, poin nomor 3. Nah, ini intinya di sini. Tetapi kita di sini punya fungsi, kita punya looping di sini. Looping for. Kita baca dulu. Fungsi ini memuat sebuah string. Nah, string ini apa? String adalah kumpulan karakter. Nah, kalau satu karakter aja namanya char. Kalau kumpulan karakter namanya string. Dan mengirim satu karakter dalam satu waktu. Jadi dikirim satu-satu karakternya. Umpamanya kita ingin menampilkan tes 1, 2, 3. Jadi satu karakter dikirim dalam satu waktu, hanya ada satu karakter yang dikirim. Umpamanya T dulu, baru E, baru S. Nah, jadi seperti itu. Kita mengirim satu karakter dalam satu waktu ke fungsi data write. Nah, jadi fungsi yang nomor 3 tadi. Atau di sini namanya LCD char. Kita kirim satu persatu karakternya. Sampai akhir string, sampai yang terakhir di sini. Sampai terakhir T123, maka akan tampil di LCD T123. Dan perulangan for ini digunakan untuk mengirim sebuah karakter pada tiap-tiap iterasi atau perulangannya. Iterasi atau perulangannya. Saya baca lagi, perulangan for digunakan untuk mengirim sebuah karakter pada tiap-tiap perulangan atau iterasinya. Jadi satu perulangan, satu kali looping di sini akan mengirim satu karakter. T dulu umpamanya. Terus looping yang kedua atau perulangan yang kedua akan mengirim E. Perulangan yang ketiga akan mengirim S. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi kalau jumlah karakternya 6 seperti ini, tes 1, 2, 3, maka dia akan di looping sampai 6 kali. Nah, karakter 0 dan karakter 0 menunjukkan akhir dari string. Nah, dalam sebuah kaidah string ya, walaupun di sini tidak tertulis, nah, pasti di terakhir ini ada 0 karakternya, karakter 0. Nah, karakter 0 ini ditunjukkan pada kondisi dari for ini. str i tidak sama dengan 0. str i tidak sama dengan 0. Jadi kalau
kalau karakter yang terakhir berupa 0, sudah di sini tidak akan dieksekusi for-nya, sudah selesai for-nya. Jadi kalau dia menemukan karakter 0 di terakhir ini, walaupun tidak tertulis, karakter 0 di terakhir ini, dia akan selesai perulangannya. Dia tidak akan di looping lagi ini. Jadi karakter terakhir yang tertulis itu tes 1, 2, 3, angka 3 ini karakter terakhir yang tertulis pada LCD. Jadi nolnya tidak. Jadi dalam kaidah string itu pasti ada 0 karakternya di yang paling akhir, di karakter yang paling akhir, dan dia tidak tampak atau tidak tertulis. Jadi seperti itu. Ini untuk display string function. Intinya dia mengambil dari fungsi LCD